Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu aparatur sipil negara, Bapak Ibu PNS dan P3K. Saya menyapa seluruh Bapak Ibu guru setanah air Indonesia yang selalu menunaikan tugas mulia mencerdaskan anak bangsa. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu ASN selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada satu hal penting yang perlu saya sarankan kepada Bapak Ibu terkait dengan informasi yang dimuat oleh media nasional goraedu.com dengan judul "Bocor Begini Skema Pemberian Gaji Tambahan ASN dan Guru PNS dan THR 2025 yang direncanakan pemerintah era Presiden Prabowo." Nah, Bapak Ibu, sebagaimana kita saksikan bersama bahwa kontestasi politik dalam hal Pilpres pada 14 Februari beberapa bulan yang lalu yang dimenangkan oleh pasangan Pak Prabowo Gibran, dan tentunya sesuai dengan keputusan KPU bahwa pada bulan Oktober, 2 bulan lagi ke depan, Presiden Prabowo dan wakilnya Gibran Rakebuming Raka akan dilantik memimpin negeri ini sejak nantinya Oktober 2024 sampai dengan tahun 2029 ke depan. Nah, tentang informasi ini Bapak Ibu, ini memang satu hal yang telah diprogramkan dan direncanakan oleh Pak Prabowo Subianto. Supaya lebih jelas, bagaimana kira-kira skema pemberian gaji tambahan ASN dan guru PNS dan THR 2025 yang telah dipikirkan oleh Pak Prabowo. Mari kita ikuti informasi berikut sampai selesai, dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan aparatur sipil negara atau ASN melalui berbagai langkah konkret. Artinya Bapak Ibu, langkah nyata yang akan dilaksanakan oleh Pak Prabowo nantinya itu yang sedang kita nantikan setelah pelantikan menjadi presiden. Salah satu fokus utama adalah tetap menjaga pemberian tunjangan hari raya atau THR dan gaji atau pensiun ke-13 serta melakukan penyesuaian gaji aparatur sipil negara. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara seperti yang telah tertulis dalam dokumen KEM PPKF, Kebijakan Ekonomi Makro, dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Pada informasi kali ini, poin pertama yang kita bahas yaitu mengenai peningkatan THR dan gaji ke-13. Pada tahun 2025 tahun depan, pemberian THR dan gaji ke-13 diproyeksikan akan mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, terutama setelah pandemi COVID-19. Selama pandemi, ASN harus menerima potongan pada THR dan gaji ke-13 mereka. Dengan adanya peningkatan ini, pemerintah berupaya untuk mengembalikan kesejahteraan ASN ke tingkat yang lebih baik lagi. Ditambah dengan isu kenaikan gaji pada tahun 2025 tahun depan. THR adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN menjelang hari raya besar, seperti Idul Fitri atau Natal, sebagai bentuk apresiasi dan dukungan finansial tambahan. Gaji ke-13 adalah gaji tambahan yang diberikan satu kali dalam setahun kepada ASN dan pensiunan ASN, biasanya menjelang akhir tahun atau tahun ajaran baru untuk membantu memenuhi kebutuhan tambahan. Selain dari THR dan gaji ke-13, poin kedua yang kita bahas pada informasi ini yaitu mengenai tunjangan kinerja dan TPP. Ini juga adalah bentuk perhatian pemerintah kepada Bapak Ibu aparatur sipil negara dalam menunjang kesejahteraan selain daripada gaji dan tunjangan yang melekat pada gaji. Selain THR dan gaji ke-13 pada tahun 2025 juga akan diberikan tunjangan kinerja bagi ASN di instansi pusat sebesar 100%.
serta tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN di instansi daerah paling banyak 100% dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Ini merupakan langkah konkret pemerintah untuk memastikan kesejahteraan dan kinerja optimal dari para ASN termasuk guru PNS. Langkah ini diharapkan dapat memotivasi para ASN untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Poin ketiga yaitu reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Nah, selama ini banyak informasi yang kita sharekan di channel ini, lalu para bapak ibu pensiunan, demikian juga dengan para pensiunan janda duda, banyak bertanya mengenai bagaimana jaminan pensiunan pada tahun-tahun berikutnya, termasuk pada tahun 2025 ke depan, apakah ada peninjauan terhadap jaminan pensiun, dalam hal ini adalah gaji para pensiun. Itulah informasi terbaru ini. Langkah berikutnya yang akan diambil pemerintah adalah reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua bagi pegawai negeri sipil. Reformasi ini bertujuan untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas. Pemerintah menyadari bahwa untuk mencapai hal ini diperlukan sistem jaminan yang kokoh dan dapat diandalkan, sehingga para PNS dapat menjalankan tugas mereka dengan tenang dan fokus pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Dampak peningkatan THR dan gaji ke-13 bagi guru PNS. Tentu demikian juga dengan Bapak Ibu ASN lainnya selain daripada guru. Bagi guru ASN atau PNS, peningkatan THR dan gaji ke-13 ini tentunya membawa angin segar. Selama pandemi, banyak guru yang harus menyesuaikan diri dengan pemotongan gaji dan tunjangan. Ini untuk THR dan gaji ke-13 Bapak ya, bukan dalam bentuk gaji bulanan. Dengan adanya peningkatan ini, diharapkan para guru dapat lebih fokus pada tugas mereka dalam mendidik dan membimbing siswa tanpa harus khawatir dengan masalah finansial. Jadi pemberian tunjangan kinerja dan TPP yang lebih tinggi juga diharapkan dapat memotivasi para guru untuk terus meningkatkan kompetensi dan kinerja mereka. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Poin penting berikut yaitu peningkatan kesejahteraan ASN di era Presiden Prabowo Subianto. Nah, inilah yang kita tunggu-tunggu Bapak ya. Tentu ini nantinya setelah pelantikan pada Oktober, maka inilah yang dinantikan oleh seluruh rakyat. Dengan langkah-langkah yang diambil pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto ini, diharapkan kesejahteraan ASN termasuk guru PNS akan semakin meningkat. Reformasi sistem jaminan pensiun dan jaminan hari tua juga diharapkan akan memberikan keamanan finansial yang lebih baik bagi para PNS di masa depan. Pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan para ASN sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan kerja keras mereka dalam melayani masyarakat. Itulah informasi terkini Bapak Ibu mengenai bocoran skema penggajian Bapak Ibu PNS termasuk para guru, demikian dengan skema pemberian THR dan gaji ke-13 di era pemerintahan Pak Prabowo Subianto setelah dilantik menjadi presiden pada bulan Oktober 2024, 2 bulan ke depan. Kita doakan bersama kiranya semua program terbaik itulah nantinya yang menjadi realita untuk kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan ASN, termasuk para TNI Polri, dan demikian juga para pensiunan serta para pejabat negara. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.